satu pun yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada satu yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun. Sesuatu yang diada-adakan bukan satu kenyataan. Cari-cari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'ah. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Itu dalam ajaran Islam. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Poin pertama. Poin yang kedua, meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan, untuk mematikan percikan-percikan api di tengah lalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak, diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi, maka insya Allah Allah menolong, selesailah masalah. Yang ketiga, kepada seluruh jamaah, seluruh bangsa Indonesia, agar jangan tidak terprovokasi. Cerdas berpikir, cerdas bermedsos, dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan lupa, hidup ini ada yang mengatur. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada satu yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya sudah bilang, baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada Presiden Jokowi, saya bilang apa yang saya bilang kepada beliau. Habib Rizik ini, ini kriminalisasi, sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang diada-adakan bukan satu kenyataan. Nanti saya bilang kalau kayak begini modelnya, dibawa ke pengadilan, insya Allah saya misalnya jadi advokat yang membela beliau. Kabar. Saya tidak ingin mendahului kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dugaan saya ini bakal mentah di pengadilan. Bakal kalah di pengadilan. Asal saja pengadilan kita benar-benar menegakkan hukum dan keadilan dan tidak di bawah tekanan dari penguasa. Yakin saya. Makanya sampai hari ini agak berani. Yang satu di Bandung sudah di SP3. Yang satu lagi yang fitnah kepada beliau terkait pornografi dan sebagainya itu.
Saya katakan kalau ini dituntut ke pengadilan bakal mentah, bakal ditolak oleh pengadilan. Nah, kalau sudah sampai begitu nanti, kan alat penegak hukum kita kan malu alat penegak hukum kita. Kok nuntut orang buktinya nggak cukup, buktinya lemah. Nah, karena itu kita mengatakan stop, hentikan kriminalisasi terhadap ulama dan para habaib. Kriminalisasi kepada para mubalik. Stop penganiayaan kepada para kiai di pondok-pondok pesantren. Kita sampai hari ini alhamdulillah masih bersabar. Alhamdulillah masih mendapatkan kesabaran. Itu diumumkan oleh Kapolda Metro Jaya siang tadi, dan saya membaca beritanya. Ini sebuah berita mengejutkan karena ada dua informasi yang sangat berbeda. Informasi dari pihak kepolisian dan informasi dari Front Pembela Islam. Informasi dari pihak kepolisian mengatakan bahwa mereka sedang membuntuti, mengikuti iring-iringan dari mobil yang dikendarai oleh Habib Rizik Syihab dan para pengawalnya, dan kemudian terjadi tembakan-tembakan, dan mereka kemudian menembak balik, 6 orang meninggal. Itu versi polisi yang saya baca di dalam berita. Versi FPI mengatakan Habib Rizik Syihab dan keluarga sedang menuju ke wilayah Karawang Timur, paling tidak itu di tol Karawang Timur, dan dihadang oleh orang tak dikenal. Artinya orang itu tidak menggunakan identitas atau seragam. Kemudian mereka menembaki mobil dari para pengawal Habib Rizik, dan kemudian mereka diculik, tidak diketahui keberadaannya. Bahkan ada berita sebelumnya mengatakan tidak diketahui keberadaan mereka. 6 orang dari anggota Laskar FPI ini. Kemudian kita ketahui juga dalam rilis yang saya baca bahwa Habib Rizik bersama keluarga dekat, keluarga inti, hendak melakukan pengajian terbatas bersama keluarga inti. Dua informasi ini kalau kita lihat merupakan informasi yang saling bertolak belakang. Pertama, saya ingin menanggapi bahwa bagaimanapun peristiwa apapun, apalagi dalam sebuah peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan terorisme, tidak ada kaitannya dengan separatisme, tidak boleh ada darah yang tumpah. Karena konstitusi kita mengatakan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Habib Rizik dan para pengikutnya adalah warga negara Indonesia, warga yang terhormat. Saya kira di sini bisa diselidiki, bisa terjadi abuse of power, kesewenang-wenangan melebihi dari apa yang dilakukan. Karena senjata itu ada aturannya, bagaimana menembak dan seterusnya. Saya yakin bahwa Habib Rizik dan para pendukung Habib Rizik adalah orang-orang warga Muslim di Indonesia yang cinta damai, cinta kepada tanah air, cinta kepada bangsa ini. Tidak akan menggunakan kekerasan, tidak akan menggunakan senjata, dan senjatanya dari mana. Oleh karena itu, menurut saya, peristiwa ini harus segera diselidiki. Kalau perlu oleh sebuah tim yang independen, tim gabungan pencari fakta yang independen, sehingga betul-betul terungkap siapa yang melakukan kesalahan. Saya bersaksi bahwa Habib Rizik adalah orang yang baik, orang yang banyak pengikutnya, dan saya yakin beliau cinta kepada tanah air. Tetapi belakangan ini dengan kedatangan beliau yang mendapatkan sambutan dari lautan manusia, kelihatannya ada yang merasa terganggu. Bahkan ada 2 Kapolda yang dicopot dan 2 Kapolres yang juga dicopot. Kenapa Habib Rizik harus dijadikan momok, harus dijadikan musuh dari aparat keamanan kita, dari pemerintah kita? Ada apa? Saya melihat Habib Rizik dicintai oleh banyak orang. Tidak mungkin ada yang menjemput datang bersusah payah ke bandara sebanyak itu. Lautan manusia,
ratusan ribu, bahkan jutaan. Tidak mungkin orang mendatangi Habib Rizik ketika di Mekah. Para jamaah umroh, para jamaah haji datang ke rumah beliau hampir setiap hari, ratusan orang. Dan juga didukung oleh ulama-ulama yang ada di Saudi dan juga di Timur Tengah. Ada apa dengan aparat penegak hukum kita? Kenapa berusaha mencari-cari kesalahan? Soal kerumunan, sudah jelas ada aturannya, sudah ada denda yang dibayarkan 50 juta. Padahal juga banyak kerumunan-kerumunan lain yang tidak diselidiki oleh aparat kepolisian. Termasuk di dalam acara pilkada, acara maulid-maulid di berbagai tempat, acara keagamaan di tempat lain, acara apel dan sebagainya. Jadi ada diskriminasi hukum di sini yang jelas. Dan menurut saya, ini merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi kita dan membahayakan keutuhan integritas sosial kita. Peristiwa hari ini, 7 Desember 2020, 3 hari menjelang Hari Hak Asasi Manusia, harus diselidiki. Jangan sampai ini menjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat brutal di tengah pandemi COVID-19. Nyawa kelihatannya begitu murah dengan tembakan peluru dari aparat kepolisian. Padahal peluru itu datangnya juga dari rakyat. Dibiayai oleh rakyat. Dan tidak boleh kemudian peluru itu juga menghadang pada rakyat. Apalagi ini adalah tokoh yang terhormat, ulama, kiai, habaib yang juga banyak dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saudara-saudara, marilah kita ikuti kasus ini secara seksama agar tidak lagi terjadi upaya-upaya diskriminasi hukum terhadap mereka yang bersuara vokal, termasuk yang mereka melakukan kritik kepada pemerintah atau mereka yang tidak disukai oleh pemerintah. Itulah yang namanya demokrasi. Peristiwa ini menurut saya harus mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah untuk mengevaluasi aparat yang ada di lapangan maupun aparat yang menginstruksikan pelaku penembakan terhadap para pengawal Habib Rizik tersebut. Apakah ini sudah sesuai dengan SOP, Standard Operating Procedure yang ada, ataukah ini inisiatif dari oknum-oknum tertentu untuk membuntuti rakyat sipil, tokoh sipil kemana-mana tanpa melalui sebuah prosedur yang tepat, yang benar. Ini menurut saya harus diselidiki siapa yang melakukan perintah untuk melakukan penguntitan terhadap Habib Rizik dan para pengikutnya, termasuk juga melakukan penembakan, penghadangan, penyerangan, dan mungkin juga penculikan. Ini merupakan satu tindakan yang sangat serius ya terhadap tokoh umat ya kepada Habib Rizik Syihab dan para pendukungnya, dan saya kira ini sangat membahayakan integritas sosial kita. Kita seharusnya menciptakan satu iklim yang damai, iklim yang sejuk, dan membangun persatuan tanpa sebuah prasangka dengan menerapkan keadilan. Tetapi kelihatannya memang ada usaha-usaha yang mentarget Habib Rizik Syihab untuk menjadi pesakitan. Mudah-mudahan akan segera ada titik terang dan keadilan betul-betul muncul. Siapa yang bersalah harus bertanggung jawab, termasuk Kapolda Metro Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, saya ingin memberikan pendapat saya tentang kejadian yang amat sangat mengejutkan, yaitu lenyapnya 6 nyawa, 6 jiwa dari Laskar FPI di sekitar Tol Cikampek. Saya tidak akan menyatakan mana yang benar mana yang salah, ada 2 versi,
Tapi saya ingin mengingatkan bahwa dalam Al-Quran nyawa manusia atau jiwa manusia itu jauh lebih berharga daripada nyawa misalnya kelinci atau kucing atau kerbau dan lain sebagainya. Jadi setelah Qabil membunuh Habil, dua bersaudara anak Nabi Adam yang pertama-tama, kemudian kejahatan pembunuhan Qabil terhadap Habil itu dilestarikan dalam Al-Quran dan dijadikan hukum Quran yang sangat tinggi, yaitu bisa kita baca dalam Al-Maidah ayat 24 berbunyi, min ajri dzalika katabna ala bani Israila man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa kana ma qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa kana ma ahyan nasa jami'a. Artinya, setelah peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil itu, Allah membuat hukum yang sangat tinggi dalam Al-Quran, yaitu barang siapa melenyapkan nyawa manusia yang lain bukan karena dia telah membunuh orang lain, atau juga bukan karena dia melakukan kejahatan di muka bumi, maka sesungguhnya si pembunuh itu telah membunuh umat manusia seluruhnya. Tetapi sebaliknya, apabila ada seorang yang menyelamatkan satu jiwa manusia, maka hakikatnya dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi betapa besarnya, betapa mahalnya, betapa tidak ternilainya nyawa anak cucu Adam ini. Karena itu, saudaraku, teman-teman Polri, teman-teman TNI, tolong Anda renungkan, baju seragam Anda yang gagah itu, tank yang Anda naiki, panser yang Anda bawa kemana-mana, pesawat terbang, helikopter, kemudian juga peluru, bedil, pistol dan lain-lain, itu semua datang dari rakyat, dari rakyatmu. Mereka membayar pajak, mereka menyelenggarakan segala macam kehidupan yang telah mereka lakukan di Indonesia ini, dan mereka itu bisa membiayai TNI, Polri, dan birokrasi dan lain sebagainya. Jadi saya menangis dalam hati, bagaimana mungkin ada 6 nyawa jam 12:30 malam, laskar yang sesungguhnya katanya ada celurit, katanya ada senjata api, wallahu alam, Kemudian sekarang ini telah terjadi nyawa lenyap, gitu. Belum lagi nyawa lenyap yang ada dulu di Aceh, kemudian di Papua dan lain-lain. Saudaraku, ini pertanda bahwa memang rezim ini sudah sangat zalim. Jadi masih ada waktu untuk bertobat. Jadi kalau soal berani mati, saya yakin, umat Islam itu banyak sekali yang cita-cita tertingginya itu adalah mati. Al-mautu asma amaniyina, al-mautu fi sabilillah asma amaniyina. Jadi mati di jalan Allah membela kebenaran, itu setinggi-tinggi cita-cita kami. Itu kata banyak orang Islam, banyak orang beriman. Jadi tolong ini diendapkan, karena kalau sudah lepas kendali, saya khawatir apa yang ada di Sudan, apa yang ada di Suriah, ada yang di Irak, di Yaman, dan berbagai santero negeri Muslim yang karena kezaliman rezimnya itu terjadi sesuatu yang tidak kita ingin bersama. Saya juga ingin menambahkan bahwa orang beriman itu karena ajarannya tidak pernah takut pada siapapun kecuali kepada Allah semata-mata. Jadi di surat Taubah ayat 18
itu Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Artinya hanyalah orang-orang yang suka, yang sering memakmurkan masjid-masjid Allah. Mereka percaya kepada Allah, kepada hari akhir. Mereka menunaikan sholat, juga menunaikan pembayaran zakat. Maka mereka tidak pernah takut pada siapapun kecuali hanya Allah belaka. Jadi Mas Jokowi, ini imbauan saya pada Anda, ya tolong ya Anda kendalikan, ya, karena semua itu bermuara kepada saudara Jokowi. Maaf kalau saya kelihatan agak marah, memang saya emosi agak marah, ya, marah ikhlas sekali lagi ya, demi perbaikan masa depan. Ya, saya melihat ini sudah gawat ini, ya betul ya, ini betul-betul sudah gawat, bisa lepas kendali. Ya. Jadi saya nggak ingin menambah lagi, ya, tapi secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.